Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Intan Stefani dengan NIM P13742412222 dari D3 Kebidanan Semarang, Kampus Kendal. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama ada sistem reproduksi pada wanita dan yang kedua ada sistem kardiovaskular. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Reproduksi berarti membuat kembali. Jadi, reproduksi pada manusia berarti kemampuan manusia untuk memperoleh keturunan. Sehingga sistem reproduksi adalah organ-organ yang berhubungan dengan masalah seksualitas. Sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda antara jantan dan betina. Sistem reproduksi pada perempuan berpusat di ovarium. Pada wanita, ovarium berfungsi menghasilkan ovum dan hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Jika sel telur pada ovarium telah masak, akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi. Sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas. Pada seorang wanita, ovariumnya telah mampu menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, yaitu kulit menjadi lebih halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Kemudian yang akan saya jelaskan yaitu tentang alat reproduksi pada wanita yang terdiri dari 1. Vulva. Vulva terdiri dari labia mayora yang merupakan bagian luar dari bibir vagina yang tebal yang dilapisi oleh lemak. Kemudian ada labia minora atau bibir kecil, yaitu sepasang lipatan kulit pada vagina yang halus dan tipis serta tidak mengandung lapisan lemak. Kemudian ada klirotis atau kelentit yang merupakan bagian vagina yang berbentuk benjolan kecil yang sering kali disebut kelentit. Kemudian ada orificum urethrae atau muara saluran kencing. Muara saluran kencing yang letaknya tepat di bawah organ klitoris. Kemudian ada himen. Himen di bagian bawah saluran kencing yang mengelilingi tempat masuk ke vagina. Terdapat himen yang dikenal dengan nama selaput darah. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi dalam. Yang pertama yaitu ada ovarium atau indung telur, yaitu sepasang di rongga perut yang berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada fimbriae, yaitu selia lembut yang terletak di pangkal ovarium yang berfungsi menangkap ovum dari ovarium. Kemudian yang ketiga ada infundibium tuba yang terletak di ujung oviduk yang berbentuk corong yang berfungsi yaitu untuk menampung ovum yang ditangkap oleh fimbriae. Kemudian yang keempat ada tuba falopi atau oviduk, yaitu jumlah sepasang dan menghubungkan ovarium dengan uterus, berfungsi untuk tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian yang kelima ada uterus atau rahim, yaitu rongga tempat pertumbuhan embrio, tersusun atas 3 lapisan yaitu perimetrium, miometrium, dan endometrium. Kemudian yang keempat ada tuba falopi atau oviduk, yaitu jumlah sepasang dan menghubungkan ovarium dengan uterus yang berfungsi untuk tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian yang kelima ada uterus atau rahim, yaitu rongga tempat pertumbuhan embrio yang tersusun atas 3 lapisan yaitu perimetrium, miometrium, dan endometrium. Kemudian ada vagina, yaitu sebuah lubang berlapis otot yang membujur ke belakang dan atas. Dinding vagina menghasilkan kelenjar Bartolini, yaitu menghasilkan lendir yang mempermudah pada saat melahirkan. Kemudian selanjutnya ada proses pembentukan ovum atau oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam indung telur atau ovarium.
Berikut ini adalah tahapan oogenesis yang akan saya jelaskan, yaitu pertama ada oogonium, kemudian oosit primer atau calon sel telur, kemudian oosit sekunder dan badan kutub primer atau polosit primer, kemudian oosit sekunder dipisahkan dari folikel, kemudian folikel graft atau folikel masak yang memproduksi estrogen, kemudian estrogen merangsang hipofisis memproduksi LH, kemudian LH merangsang terjadinya ovulasi, kemudian oosit sekunder membelah menjadi ootit dan badan kutub sekunder, dan yang terakhir pada akhirnya terbentuklah satu ootit atau sel telur dan 3 badan kutub sekunder. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang menstruasi. Proses menstruasi adalah peluruhan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan terjadinya perdarahan. Siklus haid yang normal berkisar antara 28 sampai 29 hari. Ada beberapa perempuan yang masa siklusnya berlangsung dari 20 sampai 35 hari masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25 sampai 35 hari dan sekitar 10 sampai 15% yang memiliki siklus haid 28 hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fase menstruasi. Yang pertama, ada fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim akan mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah dengan kadar kekentalan yang berbeda-beda. Terkadang terdapat juga gumpalan-gumpalan darah dalam proses tersebut. Fase ini berlangsung selama 3 sampai dengan 4 hari. Kemudian ada fase pasca menstruasi. Selama kurang lebih 4 hari, luka akibat peluruhan dinding rahim tersebut akan sembuh secara perlahan. Kemudian yang ketiga ada fase poliferasi atau praovulasi. Fase ini terjadi setelah penyembuhan berhasil. Pada fase ini, dinding rahim mengalami penebalan dengan tebal kurang lebih 3,5 mm. Fase ini berlangsung dari hari ke-5 sampai dengan hari ke-14. Pada fase ini, leher rahim akan mengeluarkan lendir yang bersifat basa untuk menetralkan sifat asam yang dihasilkan oleh vagina. Penetralan ini terjadi untuk memperpanjang hidup sperma sehingga pembuahan lebih mudah terjadi. Kemudian yang keempat ada fase sekresi atau ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14 atau yang dikenal dengan masa subur. Pada fase ini, sel endometrium mengeluarkan glikogen dari kapur yang nantinya digunakan sebagai bahan makanan untuk telur yang sudah dibuahi. Pada fase ini, ovum dimatangkan dan siap untuk dibuahi. Kemudian yang kelima ada pasca ovulasi. Jika ovum tidak dibuahi, maka hormon progesteron dan hormon estrogennya mengalami kemunduran sehingga fase menstruasi terjadi kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses peleburan gamet-gamet haploid, yaitu sel sperma dan sel ovum yang sudah matang untuk membentuk zigot haploid. Tempat terjadinya fertilisasi umumnya di 1/3 tuba Fallopi atau oviduk, bisa juga di luar oviduk atau fertilisasi in vitro. Dalam perjalanan menuju uterus, zigot akan mengalami pembelahan, yaitu ada tahapan proses fertilisasi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, begitu lepas dari ovarium, oosit akan bergerak menuju oviduk dengan bantuan epitel bersilia. Kemudian yang kedua, setelah sperma diejakulasi, sperma bergerak dari serviks atau leher rahim, uterus, hingga tiba di oviduk atau tuba Fallopi dibutuhkan waktu 14-72 jam bagi sperma untuk membuahi oosit. Keluarnya oosit disebabkan oleh luteinizing hormon atau LH yang disekresikan oleh hipofisis. Hipofisis terangsang oleh estrogen yang diproduksi sel-sel folikel. Kemudian yang ketiga ada kapasitas spermatozoa di oviduk. Adalah masa penyesuaian dalam saluran reproduksi wanita di mana terjadi pelepasan selubung glikoprotein dan protein-protein plasma semen yang membungkus akrosom yang berlangsung kira-kira 7 jam pada manusia.
Selain itu, spermatozoa diberi nutrisi dan ATP oleh jaringan oviduk. Pembelahan zigot ini menghasilkan 32 sel yang bentuknya sama dan seperti buah arbei yang disebut morula. Pembelahan morula menghasilkan blastosit dan fasenya disebut blastula. Kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi, blastoid dan fasenya disebut blastula menempel pada endometrium dan prosesnya dinamakan implantasi. Implantasi ini dapat menyebabkan kehamilan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu ada gestasi atau kehamilan, yaitu proses berkembangnya embrio di dalam uterus setelah terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pada saat terjadi implantasi, embrio akan merangsang kelenjar-kelenjar dalam dinding uterus untuk memproduksi hormon HCG. Adanya HCG di dalam urin dapat dipakai sebagai indikator dalam uji kehamilan. Secara umum, proses kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, blastula akan berkembang menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm atau lapisan dalam, lapisan mesoderm atau lapisan tengah, dan lapisan ectoderm atau lapisan luar. Proses terbentuknya ketiga lapisan ini dinamakan gastrulasi. Yang pertama, lapisan endoderm akan membentuk organ-organ pernapasan dan pencernaan. Kemudian lapisan mesoderm akan membentuk tulang, otot, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ reproduksi. Kemudian yang terakhir, lapisan ectoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, hidung, dan lapisan epidermis. Blastula yang telah mengalami organisesis ini yang dikenal dengan sebutan embrio atau janin. Tahapan selanjutnya yaitu ada persalinan yang terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Proses persalinan dimulai dengan pembukaan serviks, kemudian pengeluaran bayi, kemudian pelepasan plasenta. Hormon yang membantu yaitu ada hormon relaksin, estrogen, oksitosin, dan prostaglandin. Kemudian tahapan terakhir dari sistem reproduksi wanita yaitu ada ASI atau air susu ibu. Bayi yang baru lahir hingga umur 6 bulan lebih hanya diberi ASI eksklusif karena yang pertama, saat baru belajar menyusu, isapan bayi merangsang keluarnya air susu. Kedua, ASI steril, mudah dicerna bayi dan mengandung antibodi. Yang ketiga, ASI yang pertama keluar mengandung zat kekebalan. Kemudian yang keempat, mempercepat pengurangan bobot badan ibu setelah melahirkan. Kemudian yang kelima, menambah ikatan emosi antara ibu dan anak. Kemudian yang keenam, salah satu penyegah kehamilan karena memberi ASI eksklusif akan mengalami keterlambatan datang bulan, sehingga tidak akan hamil selama 6 bulan setelah melahirkan. Semakin sering seorang ibu menyusui, maka semakin berkurang untuk terjadinya ovulasi atau tidak akan hamil. Kemudian yang terakhir untuk menghemat pengeluaran. Baik, itu tadi semua adalah rangkaian dari sistem reproduksi pada wanita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem kardiovaskular. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai darah. Darah adalah cairan yang terdapat dalam tubuh yang berfungsi mengangkut zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Fungsi darah yaitu mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat sisa-sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Yang akan saya jelaskan berikutnya adalah jantung. Jantung adalah organ otot berongga yang memompa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung merupakan salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah.
Fungsi jantung antara lain yaitu 1. Memompa darah melalui pembuluh darah. 2. Memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. 3. Menerima darah dari seluruh tubuh. 4. Menerima darah beroksigen dari paru-paru. 5. Mencegah bercampurnya darah miskin oksigen dengan darah kaya oksigen. 6. Membantu membuang limpa sisa metabolisme. Kemudian yang terakhir, membantu mengukur jumlah darah yang dipompa dengan menghitung denyut nadi per menit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang katup. Bagian lain dari jantung adalah katup, yang terbagi menjadi 4. Tugas keempat katup tersebut adalah menjaga aliran darah yang mengalir ke satu arah. 4 katup yang dimaksud adalah yang pertama ada katup trikuspid, yaitu bertugas mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian yang kedua ada katup pulmonal yang bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, ada katup mitral, bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Kemudian ada katup aorta yang bertugas membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan suatu bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri yang berperan untuk membawa darah dari jantung, kapiler yang berperan sebagai tempat pertukaran sebenarnya air dan bahan kimia antara darah dan jaringan, dan vena yang mengangkut darah dari kapiler kembali ke jantung. Pembuluh darah terbesar ialah aorta. Yang pertama, fungsi pembuluh darah. Komponen utama dari pembuluh darah, arteri, arteriol, kapiler, dan venula, yang masing-masing memiliki beragam fungsi dalam menjaga tubuh tetap hidup dan sehat. Fungsi ini meliputi membawa darah dari jantung, mengangkut darah beroksigen ke seluruh tubuh, mengangkut darah dari arteri ke kapiler, menguras darah dari kapiler ke dalam vena, kemudian bertukar oksigen. Arteriol juga regulator utama tekanan dan aliran darah. Kapiler juga mendukung dalam penyediaan jaringan tubuh dengan komponen yang diperlukan oleh darah. Kemudian saya akan menjelaskan struktur pembuluh darah, yaitu yang pertama ada tunika intima atau disebut juga tunika interna, adalah lapisan dinding pembuluh darah yang terletak paling dalam, berhadapan langsung dengan lumen pembuluh darah. Tunika atau lapisan ini terdiri dari selapis epitel squamosa yang dikelilingi oleh jaringan ikat dengan serat elastis membran basalis. Kemudian ada tunika media yang merupakan bagian dinding pembuluh darah yang berperan dalam elastisitas, vasoreaktivitas, dan sebagai unsur penyokong pembuluh darah. Lapisan ini terdiri atas sel otot polos yang dikontrol oleh saraf otonom dan faktor metabolit lokal sehingga akan mengalami vasokonstriksi atau diameter mengecil dan vasodilasi atau diameter melebar. Serat elastis yang memungkinkan pembuluh darah membesar saat sistolik dan mengecil saat diastolik, dan terutama yaitu jaringan ikat. Kemudian yang ketiga ada tunika adventitia atau disebut juga tunika eksterna, yaitu lapisan terluar dari dinding pembuluh darah. Lapisan ini terdiri atas selapis epitel squamosa, membran basalis, jaringan ikat, pembuluh darah, dan sel otot polos. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mekanisme peredaran darah, yaitu peredaran darah sistemik. Peredaran darah sistemik lebih sering disebut sebagai peredaran darah besar. Peredaran darah ini dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh dan akhirnya akan kembali lagi ke serambi kanan jantung. Secara sederhana, peredaran darah sistemik bisa digambarkan sebagai aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Kemudian yang terakhir
yaitu ada peredaran darah pulmonal. Peredaran darah pulmonal lebih sering disebut dengan peredaran darah kecil. Peredaran darah ini dimulai saat darah yang mengandung CO2 alias karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas yang pada akhirnya mengubah karbon dioksida menjadi oksigen saat keluar dari paru-paru dan kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Secara sederhana, peredaran darah pulmonal bisa digambarkan sebagai peredaran darah dari jantung ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Baik, itu tadi merupakan serangkaian sistem kardiovaskular yang ada pada tubuh kita.